Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Al-Hijrah, semoga Allah menganugerahkan kehormatan, kemuliaan, menganugerahkan iman dan Islam, menganugerahkan kesehatan, wabil khusus segenap para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan kaum remaja putra dan putri. Alhamdulillah, kita patut syukuri bahwa kita detik ini bisa hadir di Masjid Al-Hijrah, masjid yang tentu saja bagian dari kebanggaan kita. Bersyukurlah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan diizinkan untuk hadir, karena beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, ada beberapa jamaah yang sudah wafat mendahului kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah anugerahkan kemuliaan kepada mereka, dan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan mereka ahli surganya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, malam pertama yang merupakan tradisi keberagamaan di Indonesia itu, tarawih selalu penuh, itu malam pertama. Tentu semua kita berharap bisa memenuhi sepanjang malam, bahkan sampai akhir Ramadan. Itu harapan. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada tradisi mudik yang menjadikan masjid-masjid di mana kita tinggal kemudian lengang di akhir Ramadan. Saya nggak tahu jajan ke mall apa-apa. Saya hanya berpesan kepada bapak dan ibu bahwa malam-malam Ramadan, wabil khusus di akhir menjelang 10 hari terakhir, itu hendaknya tidak perlu dan jangan pernah mengabaikan kemuliaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau zaman Rasul itu 10 hari terakhir di Ramadan masjid makin penuh. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, pulang mudikkah atau tidak, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman sahabat-sahabat Al-Hijrah untuk tidak pernah meninggalkan satu malam pun yang tersisa terlewatkan dari sholat tarawih. Jangan pernah. Boleh jadi kita tidak akan pernah bertemu dengan malam Ramadan yang akan datang, dan ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan main nilainya yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, suasana Ramadan tentu saja suasana masa khidmat beribadah, sehingga persoalan-persoalan duniawi sepertinya tidak menjadi harapan yang begitu besar. Hampir semua umat Islam konsen dengan ibadah Ramadan.
Banyak masjid diisi dengan i'tikaf, dengan tadarusan Al-Quran, dan ini perlu dihidupkan oleh kita. Bahkan di bulan Ramadan, umat Islam hampir semua rata-rata tergiur untuk menuai pahala dengan memberikan sedekah iftar. Bahasa populer yang dikenal di Indonesia namanya takjil. Kita lihat misalkan redaksi yang disampaikan oleh Nabi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu bukan namanya. Tidak tepat kalau kita menyebut takjil. Ajjala yu'ajjilu takjil. Bahasa itu muncul misalkan dalam hadis Nabi, ajjilu qablal maut. Ya. Ajjilu bis salati qablal faut. Buru-buru salat sebelum habis waktunya. Wa ajjilu bit taubati qablal maut. Buru-buru bertobat sebelum wafat. Jadi kata takjil bersegera. Muncul ajjilu bis salati qablal maut. Buru-buru salat sebelum habis waktu. Wa ajjilu bit taubati qablal maut. Buru-buru bertobat sebelum meninggal. Ya, bahasa kerennya sebelum mati, begitu. Bapak dan Ibu, Ramadan yang penuh dengan anugerah, maghfirah, rahmah, dan itqun minan nar, kita kejar ini. Maghfirah, ampunan, rahmah, kasih sayang, itqun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Hadisnya panjang. Pertama, kita memahami tiga istilah yang dimunculkan di dalam hadis Nabi yang redaksinya cukup panjang itu memberikan kesan kepada kita bahwa cari ampunan Allah di bulan Ramadan itu. Cari ampunan Allah di bulan Ramadan itu. Dan membangun diri kita untuk menjadi orang yang pemaaf dan pengampun atas kesalahan orang. Itu pesan. Seakan-akan Allah memberikan pandangannya kepada kita mencari ampunan Allah di bulan Ramadan ini, dan kemudian bisa diaplikasikan, diimplementasikan, diwujudkan, dihadirkan dalam keseharian kita untuk selalu siap memaafkan kesalahan dan kekhilafan orang. Ya. Pesan kedua, rahmah. Bapak dan Ibu, rahmah itu sifat rahim. Allah menganugerahkan kita untuk meraih rahmah kasih sayangnya, agar kita juga bisa menghadirkan rahmah, sifat rahmah itu di dalam diri kita untuk kita bagi kepada orang. Ya, kita hadir di tengah masyarakat yang ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Al-Quran jelaskan, salah satu kebesaran Allah itu Allah menciptakan perbedaan warna kulit dan bahasa. Kita hidup dan hadir di tengah masyarakat yang berbeda warna kulit dan bahasa. Ini Allah ilustrasikan dengan dua sisi, kulit dan bahasa. Sesungguhnya kulit dan bahasa memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa manusia ketika hadir di sebuah permukaan bumi yang berbeda akan memunculkan warna kulit dan bahasa. Lihat, orang Eropa warna kulitnya kayak apa? Putih. Orang Mesir sedikit, Asia rata-rata itu agak ya kayak kita. Katanya sih, kata orang tua kita, nih warna kulit kita ini sawo mateng, gitu kan? Kalau saya bilang jangan sawo busuk aja pokoknya. Ya, sawo mateng. Lihat warna kulit orang Afrika kayak apa? Umumnya hitam, gitu kan? Tapi Nabi pernah menyebut al-ahmar, ada warna kulit yang kemerah-merahan. Mungkin itu belahan-belahan sana. Jadi kalau marah merah gitu. Itu yang sering kita dengar ketika Aisyah
tersinar matahari itu warnanya ke merah-merahan. Jadi merahnya merah bagus, ya, merah bagus. Kalau wanita-wanita Indonesia kalau kena sinar matahari bukan kemerah-merahan, insya Allah ke genek-genekan. Tahu nggak tahu bahasa genek apa nih? Ya, itu. Nah itu lihat bagaimana ketika kita hadir di tengah komunitas dengan bahasa warna kulit yang berbeda, menunjukkan bahwa perbedaan itu satu anugerah yang harus dihormati dan tidak bisa dihindarkan. Itu keniscayaan. Perbedaan itu keniscayaan, kepastian yang mutlak dari Allah. Ya. Jadi berbeda itu harus ada dan mesti ada, dan tidak akan bisa dihilangkan perbedaan itu dari permukaan bumi. Ya kan? Gitu. Dengan perbedaan itu hikmahnya sangat banyak. Dinamika kehidupan muncul, perbedaan itu memperkaya wawasan kita. Oleh karena itu perbedaan jangan menjadi sarang untuk memperkeruh rasa rahmah itu. Perbedaan itu jangan menjadi ladang, menjadi media permusuhan. Lihat bagaimana Al-Quran sudah menggariskan seperti yang diungkap tadi dalam salat. Wa idh qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ingat katanya ketika kami berkata saat Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi ini, Allah sudah informasikan nanti kalian akan saling bermusuhan. Tapi memang itu bermusuhan itu menjadi ladang pahala. Dengan adanya orang yang memusuhi kita lalu kita sabar, menjadi pahala buat kita. Ya. Jadi jangan dianggap negatif ketika Allah menciptakan persoalan-persoalan itu. Semua positif. Ada orang yang benci pada kita lalu kita sabar bisa pahala. Tapi bukan berarti benci dilarang, karena ada benci yang diperintahkan juga. Benci yang diperintahkan kayak apa? Kalau kita melihat orang melakukan kemunkaran, keburukan, maka harus kita benci. Bukan membenci manusianya, tetapi membenci perilakunya. Itu yang kata Nabi, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemunkaran, rubah dengan kekuasaanmu. Kalau kamu tidak bisa merubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan lidahmu. Kalau kamu tidak mampu merubah dengan lidahmu, fabi qalbi, dengan hatimu. Paling tidak kamu tidak suka terhadap itu. Itu yang disebut kebencian. Tetapi kebencian yang dititahkan, diperintahkan. Karena kita tidak suka orang melakukan keburukan, benci terhadap keburukan itu, maka itu sebuah perintah. Itu yang nilainya sedikit, adhaful iman, iman yang paling lemah. Oleh karena itu, tempatkan kebencian itu pada porsinya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang bicara soal ghadab, marah, laknat, marah, mengutuk dan seterusnya, menunjukkan bahwa Allah tidak suka pada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. Itu kebencian. Oleh karena itu munculkan kata rahmat. Yang terakhir, itqun minan nar, Bapak dan Ibu, bebaskan. Ini sebuah pesan kepada kita. Pesan kepada kita, pertama, Allah memberikan ruang kepada kita untuk membebaskan diri kita dari siksa Allah. Jauhkan itu. Dengan cara apa? Menghindari semua kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan buruk. Ini juga harus tertanam di dalam jiwa kita untuk tidak menzalimi orang. Setiap orang punya hak hidup. Setiap orang punya kewajiban, punya hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, jangan pernah membuat penjara bagi diri kita dan bagi orang lain. Kalau kita menzalimi orang lain, sesungguhnya kita sedang membuat penjara bagi diri kita. Coba aja kalau ngebunuh, di penjara nggak kita? Penjara.
Jadi jangan membangun sebuah penjara untuk diri kita. Bagaimana caranya? Belajar menghargai dan menghormati orang lain. Maka kita sesungguhnya sedang membebaskan diri kita dari kerangkeng penjara itu. Nah, hargai orang, bebaskan orang lain, tepati janji kita, ya, muliakan orang lain. Ketika orang lain memuliakan kita, kita juga wajib memuliakannya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dihormati orang lain, dihargai oleh orang lain, dimuliakan oleh orang lain, maka balas kemuliaan itu, balas penghargaan itu, balas semua penghormatan yang diberikan orang itu kepada kita dengan yang terbaik, dengan yang terbaik. Maka kalau ada dalam redaksi khusus, Nabi pernah mengatakan kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, tambah gitu kan, warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kepanjangan ya, banyak itu batasnya terakhir. Itu yang terbaik namanya. Kalau ada orang membawa makanan ke rumah kita, satu sayur, satu piring sayur, balaslah dengan 2 piring sayur. Sama, kadang-kadang ompong sayurnya kosong dikembaliin. Ada itu yang terbaik anjir, seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lama-lama pengen buru-buru pulang kayaknya ini. Ya. Dan semoga Allah anugerahkan kemuliaan dan diberikan istiqomah, kesabaran kita untuk beribadah di mana saja, dan diberikan hidayah oleh Allah agar kita selalu menggemari kebaikan-kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua harapan kita dikabulkan oleh Allah. Dan saya atas nama pribadi dan pengurus Yayasan Al-Hijrah Polres Indah menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat beribadah bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.